Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah kebaktian rumah tangga pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian. Hai, mari sembah bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita pujikan bersama-sama. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudara, kita akan menaikkan syukur, juga memohon penyertaan Tuhan di dalam doa untuk kita memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur di tengah berbagai macam situasi, kami masih berada dalam kondisi yang baik. Dan kami percaya semua itu terjadi karena cinta kasih Tuhan atas kami. Dan oleh karenanya kami berterima kasih pula ketika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami kembali bersama-sama bersekutu pada saat ini di dalam kebaktian rumah tangga pekan ini. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai kami, terlebih ketika sebentar kami akan bersama-sama memasuki pemberitaan firman. Kami mengundang Tuhan membantu kami, memperlengkapi kami, sehingga semua firman yang akan kami renungkan saat ini bersama kami dapat lakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah atas kami semua Tuhan saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Bacaan kita dalam ibadah rumah tangga pekan ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di bawah perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk mendengar, juga terlebih untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Bagaimana kondisi Bapak Ibu? Semoga kita tetap berada di dalam kondisi yang baik. Terlebih kita semua tahu begitu banyak
ujian, begitu banyak tantangan kita dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita dalam kebaktian rumah tangga pekan ini adalah dipanggil untuk meneladani Kristus, dipanggil untuk meneladani Kristus. Bapak Ibu, saya masuk langsung di dalam konteks bacaan pada saat ini. Petrus memberikan surat, Bapak Ibu saudara-saudara, kepada saudara-saudaranya ketika itu di beberapa daerah, ada di Pontus, ada di Kapadokia, ada di Asia, ada di Britania, daerah-daerah di mana Petrus sadar saudara-saudaranya ini membutuhkan penguatan. Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara? Karena beberapa saudara-saudaranya di daerah-daerah tadi memerlukan support karena mereka ada di dalam sebuah tekanan. Karena mereka memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka mereka berhadapan dengan situasi tekanan, situasi kesulitan, karena ketika itu mereka dihakimi oleh berbagai macam situasi. Petrus hadir untuk memberikan penguatan dan pengingatan kepada mereka agar mereka tetap bertahan dalam panggilan mereka sebagai pengikut Kristus. Meskipun begitu banyak tekanan dan tantangan, Petrus mengingatkan mereka sebagai sebuah surat pastoral, ya, surat yang hendak menguatkan, mendampingi saudara-saudaranya ketika itu, sehingga mereka semua bertahan dalam situasi tekanan tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa saudara-saudara di mana Petrus memberikan surat ini, mereka ada di dalam situasi yang cukup berat karena mereka perantau, Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah tanggung jawab mereka juga yang hampir banyak ketika itu, karena mereka daerah perantau, banyak di antara mereka yang bekerja sebagai pelayan, mereka menjadi seorang hamba, ya, berhadapan dengan begitu banyak tuan yang ketika itu menjalankan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin yang tidak mendatangkan kebaikan bagi para hambanya. Ketika itu Bapak Ibu saudara-saudara, tuan dan hamba mempengaruhi relasi mereka ketika itu, ya. Beberapa di antara mereka ketika itu harus berada dalam tekanan dalam relasi mereka dengan tuannya ketika itu. Maka dalam situasi tadi Bapak Ibu, Petrus mengirimkan surat ini, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja yang baik, yang beramah, tetapi juga yang bengis." Petrus mengingatkan agar mereka terus berada dalam semangat untuk menjaga relasi baik mereka dalam tugas tanggung jawab mereka ketika itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengingatkan pesan ini sehingga mereka tetap tekun dalam panggilan mereka menjadi pengikut Kristus, meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Kristus. Ya, Bapak Ibu tahu bagaimana Yesus memberikan contoh di tengah tekanannya sekalipun. Yesus mengajarkan para muridnya untuk tetap berpikiran positif, untuk tetap mendoakan, untuk tetap memaknai bahwa banyak orang di luar sana tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Petrus mengingatkan para pembacanya ketika itu agar mereka meneladani semua yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini disampaikan oleh Petrus agar mereka memiliki perbedaan kehidupan ketika mereka sudah menjadi pengikut Kristus dan ketika mereka belum menjadi pengikut Kristus. Ya, dalam bacaan sangat jelas, "Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala." Oleh karenanya Petrus mengingatkan mereka agar mereka menyadari pola kehidupan mereka sekarang dan dahulu. Dahulu mereka belum menjadi pengikut Kristus, mereka ada dalam situasi karakteristik yang mendatangkan batu sandungan. Tetapi ketika mereka sudah menjadi pengikut Kristus, maka mereka dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya yang mengikuti teladan yang diajarkan oleh Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan itu saya pikir cukup sederhana dan kembali mau mengingatkan kita semua juga pada saat ini ya. Seperti tema dalam kebaktian rumah tangga pekan ini, bagaimana kita diingatkan untuk meneladani penderitaan Kristus. Kita dipanggil untuk meneladani semua yang sudah diajarkan oleh Kristus. Saudara-saudara, sama seperti jemaat yang dilayani oleh Petrus, ya beberapa di antara mereka menghadapi tekanan, sama seperti kita saat ini, saudara-saudara. Kita masing-masing memiliki tekanan itu, masing-masing kita memiliki pergumulan itu, masing-masing di antara kita memiliki tantangan itu. Ya. Belajar dari teks yang disampaikan oleh Petrus, maka kita mau meneladani yang sudah diajarkan oleh Kristus di tengah tekanan dan tantangan. Kristus tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika kita berada dalam situasi tadi, kita tidak membalas. Ketika kita berada dalam tekanan dan tantangan, kita tidak mengancam. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan baik itu atas kita semua. Maka saat ini kita kembali diingatkan, saudara-saudara. Teladanilah hal yang sudah diajarkan oleh Yesus atas kita. Bapak Ibu bisa menyebut berbagai macam hal yang saat ini sedang Bapak Ibu hadapi. Saya pikir kita semua sepakat bahwa kita hendak meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Selamat meneladani ajaran dan cinta kasih yang Yesus sampaikan atas kehidupan kita. Demikianlah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita dipanggil untuk melakukan hal yang telah diteladani oleh Kristus. Penutup ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, dan saya, kita dipanggil untuk situasi-situasi demikian. Teladanilah semua ajaran yang sudah Kristus berikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk syukur kita akan menyatakan persembahan. Oleh karenanya kita akan mempersiapkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 292, tabuh gendang sambil menari. Kita ungkapkan syukur kita pujikan. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syukur kita, juga syafaat kita di dalam doa. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa saat ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali mendengar ajaran Tuhan dalam pemberitaan firman, dan juga bersama kami diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur kami. Kami bersyukur bahwa dalam kesempatan kali ini kami diingatkan kembali untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa belajar dari semua yang sudah diteladani oleh Kristus kepada kami semua. Oleh karenanya Tuhan, ajar kami, mampukan kami semua Tuhan, agar kami belajar dari apa yang sudah Tuhan teladankan kepada kami, karena kami dipanggil untuk melakukan hal itu seperti yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami semua. Ya Bapa, kami menaikkan syafaat pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang masih berada dalam kondisi fisik yang lemah, mereka yang masih berada dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati mereka, memampukan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap upaya pemulihan dilakukan. Kami berdoa pada saat ini bagi seluruh jemaat Tuhan, GKP Jemaat Bekasi, di dalam setiap keberadaannya.
Tuhan mendampingi senantiasa seluruh jemaat. Tuhan memberkati seluruh kepala keluarga, semua pendamping anak-anak dalam segala keberadaan mereka. Dalam situasi-situasi seperti sekarang, mampukan kami sebagai keluarga saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, terlebih tetap berpaut kepada Tuhan, karena itulah panggilan kami semua. Oleh karenanya kami doakan kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan jemaat dalam setiap keberadaan. Terlebih kami berdoa Tuhan bagi semua keberadaan jemaat yang di dalam segala keterbatasan dikarenakan pandemi COVID ini. Kami harus berada dalam situasi yang prihatin karena perekonomian, karena kondisi kami masing-masing yang semakin terbatas dan semakin memprihatinkan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, menguatkan, memberkati kehidupan kami dan keluarga. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan, terlebih berkat Tuhan selalu mendampingi, memberkati kehidupan kami dan keluarga. Kami berdoa bagi seluruh upaya gereja kami dalam sedikitnya membantu meringankan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan senantiasa ikut campur dan memberkati mereka yang tetap tergerak untuk ikut ambil bagian dan berpartisipasi mendukung jemaat-jemaat yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari orang lain. Tuhan memberkati pada saat ini saudara-saudara kami yang terus mengupayakan kesembuhan bagi saudara-saudara yang terkena pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberkati upaya para medis yang dilakukan. Tuhan berkati seluruh dokter, Tuhan berkati seluruh perawat dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka dan semua upaya pemulihan dan kesembuhan yang dilakukan. Terlebih pemerintah kami dalam segala tanggung jawab mereka, Engkau senantiasa memberkati agar kiranya semua upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan boleh mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami juga berkesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang telah terkumpul sehingga kiranya dapat terpakai dengan baik bagi seluruh penata layanan di tengah jemaat Tuhan. Ini syukur dan syafaat kami yang kami hendak serahkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian penutup. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 14, dari Kidung Jemaat nomor 400, dengan judul lagu Kudaki Jalan Mulia. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai, memelihara
memelihara dan memberkati kehidupan kita pribadi dan keluarga, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah rumah tangga kita pekan ini telah berakhir. Salam hormat bagi seluruh keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian.